Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran SKI yang mana kemarin kita sudah membahas tentang biografi Umar bin Khattab serta Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, hari ini kita akan membahas wilayah pada masa khalifah Umar bin Khattab, bahkan insya Allah juga sampai kita akan bahas sampai dengan wafatnya beliau. Nah, untuk itu anak-anak silakan dibuka paketnya halaman 110 ya. 110 nanti disiapkan buku tulis dan pulpennya untuk merangkum pelajaran hari ini. Langsung nanti setelah kalian selesai merangkum mengirim kembali, karena Pak Awan akan mengambil penilaian hasil rangkuman kalian, nanti akan kita ambil sebagai penilaian project keterampilan ya, dan lain-lainnya ya. Oke, kita mulai. Sebelum itu kita berdoa dulu dengan baca Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doa selesai. Di situ sudah terlihat di halaman 110 yang di wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu boleh digarisbawahin. Ya, di sini Umar bin Khattab, beliau itu julukannya adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim, dan juga disebut dengan Al-Faruq yang bisa membedakan hak dan batil. Nah, Umar bin Khattab, beliau selama menjabat menjadi khalifah, beliau itu memperluas ajaran agama Islam ini hampir sampai ke seluruh dunia, bahkan di Jazirah Arab sendiri. Nah, yang mana Umar bin Khattab kemudian meneruskan kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang mana di sini beliau meluaskan wilayah Islam keluar semenanjung Arab, ya, atau Jazirah Arab, di luarnya, ya, bukan di Jazirah Arab lagi, tapi bahkan sampai ke Romawi, Suriah, ya, Mesir, Persia, itu beliau menyebarkannya. Nah, pada masa itu perluasan Islam, ya, terjadi secara besar-besaran. Nah, dan dikenal sebagai dengan Futuhat Al-Islamiyah. Ingat-ingat namanya ya, namanya Futuhat Al-Islamiyah. Nah, secara berturut-turut pasukan Islam berhasil menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas adalah penaklukan Suriah. Nah, penaklukan Suriah ini tidak lepas dari jasa dari sahabat Rasulullah, yaitu Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid, ini penaklukan Suriah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, mereka menaklukkan kota-kota besar di Suriah seperti Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antikio. Nah, mereka berhasil menghancurkan pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius, ya, di situ ya. Nah, di sini yang mana saat itu kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit, ya. Nah, di sini bahkan beliau kaum muslimin itu jumlahnya cuma 25.000. Sementara kaum kafir itu hampir jumlahnya 200.000. Bayangin sendiri, 25.000 melawan 200.000. Nah, dan sepanjang perjalanan penaklukan di luar semenanjung Arab, ya, perluasan Islam,
itu kaum muslimin itu sebenarnya tidak pernah menang jumlah, ya pasti setengahnya dari kaum kafir. Nah contohnya seperti ini, 200.000 melawan 25.000. Namun alhamdulillah dengan kuasa Allah di sini kaum muslimin, ya saat peperangan itu yang jumlah yang menjadi syuhada syahid meninggal dunia hanya 3.000. Sementara kaum kafir Quraisy saat itu jumlahnya berapa Pak? Dari 200.000 yang meninggal hanya ya setengahnya yang meninggal, ya yaitu 100.000. Nah, karena beberapa hal kesalahpahaman dari kaum muslimin terkait Khalid bin Walid, akhirnya Khalid bin Walid itu digantikan sama siapa? Saat itu digantikan sama siapa namanya? Nah, beliau itu digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, tapi meskipun beliau digantikan menjadi komandan pasukan, tapi beliau itu tetap semangat untuk berjuang untuk memperluaskan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu adalah penaklukan Persia. Penaklukan Persia ini, ya, tidak jauh dipimpin oleh siapa Pak? Penaklukan Persia dipimpin oleh Musanna bin Harisah. Nah, pasukan bantuan ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kaum muslimin berhasil menguasai ibu kota Persia, ya. Di sini yaitu apa aja Pak? Madian, ya. Terus apalagi Pak? Kekaisaran Persia benar-benar runtuh setelah kekalahan mereka dalam Perang Nahawan. Nah, namanya Perang Nahawan pada tahun 641 Masehi. Nah, sejak saat itu Persia menjadi wilayah Islam, ya. Saat itu, ya. Terus apalagi Pak? Penaklukan Mesir, ya. Tokoh yang berperan dalam penaklukan Mesir ini adalah Amr bin As. Nah, ingat-ingat namanya ya. Kalau Suriah namanya Khalid bin Walid, kalau Persia itu Musanna bin Harisah. Nah, kalau Mesir ini adalah Amr bin As. Ia mendapat bantuan dari Zubair bin Awam, ya, pasukan Romawi Timur dipimpin oleh Cyrus, ya. Nah, pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Romawi Timur di kota Iskandaria. Nah, kaum Muslimin kemudian mendirikan apa Pak? Kota Pustat, ya, di dekat Babylon, ya. Terus sebagai pusat pemerintahan. Sejak saat itu Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam selama berabad-abad. Ya, sampai sekarang Mesir itu dijadikan pusat pendidikan juga. Ya, salah satunya mungkin di Kairo dan sebagainya, ya. Nah, oke, Umar bin Khattab. Nah, kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya, ya. Ia akan menghukum yang salah dan membela yang benar. Makanya beliau disebut dengan Al-Furqan, ya, pembeda. Al-Faruq, ya, Al-Faruq bukan Al-Furqan. Ia juga memperhentikan kehidupan rakyatnya, ya, memperhatikan kehidupan rakyatnya. Bila ia menemukan rakyat yang membutuhkan bantuan, ia itu tidak segan-segan untuk memberikan bantuannya. Pernah suatu ketika beliau ngapain Pak? Beronda malam, ya, bersama sekretarisnya. Namun suatu ketika bertemu dengan seorang ibu yang memasak memasak batu. Ternyata di sini beliau Umar bin Khattab itu dihujat oleh si ibu ini, si janda ini, karena memiliki anak udah sampai 3 hari kelaparan. Nah,
Umar bin Khattab itu langsung menangis, segera pulang mengambil beras, ya, gandum, dan dia memikulnya sendiri. Nah, langsung memberikan kepada si perempuan tadi itu, si janda itu. Nah, sepanjang perjalanan beliau merasa bersalah sebagai khalifah, merasa bersalah menjadi pemimpin karena tidak memperhatikan umatnya. Ya, tapi emang karena saking jauhnya, ya. Biasa Umar bin Khattab itu kalau malam-malam itu selalu ronda mencari rakyatnya siapa yang belum makan ataupun yang lain, merasa kelaparan. Nah, di sini Umar bin Khattab, ya, membagi wilayah menjadi 8 provinsi. Ya, kebijakannya, ya. Oke, di sini salah satunya apa, Pak? Nah, ini Umar bin Khattab membagi wilayah menjadi 8 provinsi di Jazirah Arab itu. Yang pertama namanya Mekah, ya. Kedua Madinah, yang ketiga Jazirah, yang keempat Suriah, yang kelima Kufah, yang keenam Basra, yang ketujuh Mesir, dan yang kedelapan adalah Palestina. Ya. Nah, semua ini dijadikan menjadi 8 provinsi. Ini salah satu kebijakan dari Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya di setiap provinsi itu, ya, di Mekah, Madinah dan sebagainya. Nah, di sini Umar bin Khattab mengangkat seorang gubernur. Nah, para gubernur itu dibantu oleh beberapa staf. Namanya siapa aja? Sebagai berikut. Ini nanti anak-anak pasti keluar. Yang pertama, khatib, sekretarisnya, kepala. Yang kedua, khatib al-diwani, sekretaris pada badan militer. Terus namanya syahib al-kharaj, pejabat perpajakan. Ada juga syahib al-ahdaz, pejabat kepolisian. Ada syahib baitul mal, pejabat keuangan. Nah, qadi, pejabat keamanan. Nah, ini kebijakan dari Umar bin Khattab. Nah, beliau juga pernah melakukan beberapa ijtihad, ya, dalam bidang fikih. Salah satunya apa, Pak? Satu, ya, penyelenggaraan sholat taraweh berjamaah. Nah, beliaulah yang merintisnya, ya, memberikan ijtihad dibolehkannya untuk sholat taraweh. Yang kedua, penambahan kata as-salatu khairum minan naum saat azan subuh. Nah, beliaulah pelopornya yang mencetuskan agar sholat subuh itu ada tambahan setelah hayyalal falah itu ada as-salatu khairum minan naum. Ya. Nah, terus beberapa jasa Umar bin Khattab yang perlu kita ketahui, salah satunya, ya, di bidang hukum. Tapi ini, ya, kalau tadi di bidang fikih ada 2, ya, penyelenggaraan sholat tarawih, terus penambahan kata as-salatu khairum. Ini di bidang hukum, Umar bin Khattab itu menetapkan sebagai berikut. Salah satunya apa, Pak? Penetapan aturan pembagian harta warisan. Nah, kalau sudah orang tua kita meninggal, nanti itu ada pembagian harta warisan. Nah, itu sudah ditetapkan, ya, sesuai dengan kaidah hadis dan Al-Qur'an. Nah, Umar bin Khattab di sini menetapkan aturan pembagian harta warisan. Yang kedua, perumusan prinsip qiyas, ya, hukum maksudnya, ya. Terus pengangkatan para hakim. Ya, terus apa lagi, Pak? Pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukum badan. Cambuk yang dipakai saat misalnya seseorang itu melakukan zina, kesalahan, mabuk, mencuri dan sebagainya. Terus penetapan hukuman 80 kali derah bagi pemabuk. Nah, di Arab kalau kita ketahuan mabuk, nah itu akan dipukul, didera dengan cambuk, dengan pukulan berapa kali, Pak? 80 kali pukulan, ya, dipukul 80 kali. Nah, terus pemungutan zakat atas kuda yang diperdagangkan. Nah, kalau ada kuda yang diperdagangkan nanti di sini akan kena zakat.
Yang selanjutnya, larangan penyebutan nama wanita dalam lirik syair. Gak boleh kita menyebut karena di Jazirah Arab itu banyak yang suka syair ya. Makanya gak boleh menyebut nama perempuan itu di syairnya itu. Gak boleh ya. Harus disembunyikan nama perempuan itu. Yang selanjutnya, penentuan almanak atau kalender hijriah. Nah, inilah jasa-jasa beliau. Bahkan di sini beliau itu memperluas agama Islam dengan sangat luar biasa ya, sangat cepat. Nah, Umar bin Khattab itu wafat kapan Pak? Beliau wafat pada 1 Muharram ya, 23 Hijriah ya. Nah, di sini Umar bin Khattab meninggal akibat apa Pak? Ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ya, ketika sedang mengerjakan sholat di Masjid Madinah ya. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Saat itu Umar bin Khattab sedang sholat subuh ya, Allahu Akbar sholat. Tiba-tiba Abu Lu'lu'ah itu diam-diam menyelinap ya, membawa pedang ya, sholat. Nah, pas waktu baru mulai sholat, Allahu Akbar, semua takbir para sahabat, beliau langsung menikam Umar bin Khattab dari belakang ya, sampai beliau itu pendarahannya banyak. Nah, beliau itu dibawa ke rumahnya, dirawat selama 3 hari. Setelah 3 hari itu beliau meninggal ya, pada hari Sabtu ya, yaitu tanggal 1 Muharram 23 Hijriah. Nah, beliau itu meskipun meninggal sakit, saat itu beliau juga memilih para sahabat itu untuk menggantikan beliau menjadi khalifah. Salah satunya siapa Pak? Yang disebut beliau adalah Utsman bin Affan ya, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah saran dari Umar bin Khattab agar beliau digantikan. Namun Umar bin Khattab di sini hasil kesepakatan, ternyata nanti akan dipilih siapa Pak? Utsman bin Affan. Ya, itu saja pembahasan kita. Nah, di sini Umar bin Khattab menjabat berapa tahun? Nah, nanti kalian cari, itu kurang lebih 10 tahun 6 bulan 40 hari ya. Beliau menjadi khalifah berapa tahun? 10 tahun 6 bulan 40 hari ya. Itu nanti perlu kalian ingat-ingat ya. Itu saja pembahasan kita. Nanti kalian ingat, minggu selanjutnya kita akan ulangan, dan perlu kalian kalian ketahui juga, nanti harus punya namanya aplikasi Classroom. Kita akan tatap muka melalui Classroom ya, tidak melalui YouTube kembali ya. Oke, boleh kalian buka di halaman 118 sampai dengan 119. Di situ ada rangkuman, kalian boleh memakai untuk menulis rangkuman agar mempermudah ya. Oke, jangan lupa silakan dijawab paketnya paket latihan halaman 123 sampai dengan 125 A dan B ya. Dikerjakan sebagai latihan semuanya ya. Insyaallah ingat, minggu depan kita akan ulangan bab dengan Umar bin Khattab. Oke. Itu saja pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada salah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.